Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setiap Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Saat ini, usia pernikahan Acha dan Bagus memasuki 3 tahun. Bertepatan saat anniversary ketiga anak pertama mereka lahir. Putra laki-laki yang bernama Bagaskara Lintang sangat tidak adil jika nama suami Acha hampir menyerupai nama putranya. Tetapi tidak salah karena anak tampan itu duplikat suaminya. Di saat Bagas tengah belajar berjalan ketika berusia 2 tahun, Acha bingung dengan perilaku Bagus yang melenceng dari kata ayah yang baik. Sebab Bagas hendak menubruk sofa, Bagus memperingati Acha agar tidak menolongnya. Maksudnya apa seperti itu? Hati Acha terluka. Malam ini Acha hendak berbincang dengan Bagus. Dia akan meminta penjelasan dari sikapnya yang beranjak berbeda serta tak asing untuk Acha. Ditemani kopi dan kue bolu buatan mertua, Acha menatap suaminya lama, menanti waktu yang tepat untuk memulai percakapan. Ngomong aja apa yang mau diomongin. Bagus buka suara. Lelaki itu peka dengan gerak-gerik Acha. Mas, kenapa aku ngerasa asing dengan sikap kamu tadi ya? Apa kamu punya masalah tentang pekerjaan? Ujar Acha perlahan-lahan. Dia tidak ingin membuat suaminya marah, karena mungkin saja Bagus tengah digaris lelahnya kerja. Sebelum kamu nerima aku pernah cerita tentang keluargaku, kamu gak keberatan kan? Bagus alih atensi, melempar tatapannya kepada istri tercintanya. Aku tahu keluarga kamu keras, tapi Bagas masih kecil. Dia nangis, Mas. Keningnya luka. Sebagai ibu, aku gak tega. Mata Acha berkaca-kaca, membayangkan masa depan Bagas yang terkekang dengan aturan keluarga suaminya. Bagas tidak mau mendengar, ia langsung melenggang pergi sambil membawa buku ilmiah yang dibacanya. Bahu Acha merosot, menatap punggung Bagus yang menjauh, ia dilanda gelisah dan bingung sekarang. Entah bagaimana caranya untuk menyelamatkan masa depan putranya, membujuk suaminya pun tidak mungkin, apalagi memohon keluarganya. Siang ini, Acha membawa Bagas ikut serta ke tempat pernikahan adik bungsunya. Dia tidak ingin meninggalkan bayi mungil itu diasuh sang ayah. Namun dia memberi masalah untuk Bagus. Mertua, istri kakak Bagus, dan teman seperjuangan Acha mengerubungi. Menanyakan kemana Bagus yang tidak bersamanya. Dia benar-benar lupa merangkai alasan untuk pertanyaan itu. Bagus masih kerja, Cak. Ibu mertua bertanya. Wajahnya tersirat raut kesal. Dengan lemah Acha mengangguk. Ih, gak ada perasaan banget. Mbak Acha disuruh naik taksi sendiri apalagi bawa anak. Mbak Ina, istri Kak Fajar mendumel seraya menoal pipit tembem Bagas. Acha mencoba menjelaskan, ia tidak akan lupa dengan rencana pesta ulang tahun Bagas yang dibuat meriah dan di tempat pilihan Acha. Mbak Ina itu orangnya cerewet, ia tak akan diam mengurusi hidup orang lain. Masih menganggap Bagus suami yang buruk karena membiarkan istri dan anaknya pergi menaiki taksi seorang diri. Acha menghela nafas, dia merunduk mengusap pinggir bibir Bagas yang belepotan oleh kue. Ya, mungkin Mas Bagus ada rencana lain tahun ini, jadi kayak ada target, ucap Acha. Alasannya membenarkan, akhir-akhir ini Bagus terlihat lelah dan mungkin insiden kemarin karena sang suami lepas kontrol. Setelah pulang dari pesta, Acha mendudukkan Bagas di kursi bayi. Sembari memasak, dia mengawasi Bagas yang tengah bermain gantungan kunci di sampingnya. Tak berapa lama suara yang amat dikenalnya memanggil nama Acha dari belakang bersamaan dengan pantulan sepatu milik Bagus yang menggema. Acha hampir lepas kendali dan menjatuhkan centong sayur yang dia pegang. Perlahan memutar tubuh, Acha bertanya lembut. Kenapa, Mas? Acha menghampiri Bagus, mengambil alih ransel di pundak Bagus dan menyerahkan secangkir teh kepada suaminya. Apa yang kamu ceritain tentang aku di keluargamu? Tanya Bagus menyeruput teh pahit kesukaannya. Sedikit terkejut, Acha menghembuskan nafas. Aku cuma jawab pertanyaan mereka jujur. Gak perlu dibela, bikin nama aku jadi jelek karena mereka pikir kamu cuma mengarang. Bagus tetap berbicara santai tapi penuh penekanan. Hal itu membuat Acha menunduk dalam. Maaf, lain kali gak gitu. Benar kan kalau Acha bilang gitu? Dia menjadi istri harus patuh sama suami. Itu yang ibunya dulu ajarkan sebelum menambatkan hatinya kepada Bagus. Keesokan harinya Acha tidak menemukan Bagus di rumah. Ia pikir Bagus sudah berangkat ke kantor. Namun ketika ponsel Bagus terlihat di meja makan, ia tidak bisa menolak untuk mengambilnya. Beberapa pesan muncul di permukaan layar. Awalnya hanya dari klien, tetapi satu pesan bertuliskan nama Ina menarik perhatian Acha. Tanpa diduga, jari telunjuknya membuka chat WhatsApp dan tiba-tiba langsung menaruh kembali di atas meja dengan mata memejam. Ia mengembangkan senyum miris.
Pesan itu menyebutkan bahwa Ina menanyakan kepada Bagus apakah mereka jadi ke rumah Mama Nini, yang artinya ke rumah Mama Bagus sendiri. Hati Aca berdenyut ngilu, tidak ingin berprasangka buruk, Aca menenangkan diri. Akan tetapi perempuan tetaplah perempuan, Aca tidak bisa meluruskan benang kusut di pikirannya sekarang. Semakin mencoba ditenangkan, maka akan semakin kusut dan sulit diurai. Pikiran Aca kemana-mana, menatap kosong ponsel Bagus yang masih di layar chat Ina. Tiba-tiba pesan baru muncul dari orang yang sama, menanyakan keberadaan Bagus saat ini. Jantung Aca berpacu cepat, ia lekas meletakkan ponsel Bagus seperti semula dan memastikan tempatnya persis sama supaya Bagus tidak mencurigainya. Karena Aca ingat ponsel Bagus adalah benda penting dalam pekerjaannya, kemungkinan besar Bagus tengah perjalanan ke rumah untuk mengambil benda itu. Takut-takut Bagus memarahinya karena tidak sopan membuka pesan chat pribadi. Lalu ia berkutat dengan pisau dan buah di dapur berharap Bagus tidak tahu ulahnya. Tidak berapa lama, gedebuk langkah terburu-buru menggema. Aca yang selesai membuat salad buah menoleh ke arah suara. Bagus berseru lega tatkala melihat ponselnya berada di meja. Agaknya ia mengira ponselnya hilang di jalan. "Mas, istirahat bentar ya," sambil Aca bungkusin salad buah buat cemilan. Tanpa menunggu jawaban Bagus, Aca berjalan mengambil air putih dingin untuk suaminya. Ia memberikannya secara hati-hati. Bagus menerima, ia lantas duduk seraya menunggu Aca selesai membungkus salad buah buatannya. "Dimakan ya, Mas?" Bagus mengangguk lalu tersenyum. Ia mulai melakukan rutinitas seperti biasa. Berawal mencium kening Aca dan Aca menyelaminya dengan doa akan keselamatan Bagus dalam berkendara. Usai Bagus pergi, Aca berlari ke kamar tatkala tangisan Bagas terdengar menyedihkan. Rupanya anak lelaki itu menangis karena tidak bisa naik ke ranjang orang tuanya. Sedangkan tempat tidurnya yang berada di bawah mampu ia panjat tanpa susah payah. Aca terkekeh, ia mengangkat tubuh Bagas. "Kenapa anak bunda nangis, Bagas menunjuk kasur dengan memelas. "Mau tidur di kasur bunda?" Dengan semangat Bagas mengangguk. Aca lagi-lagi dibuat terkekeh dengan tingkahnya. Ia menurunkan Bagas di kasur busa bersama dirinya di belakang. "Nah, sekarang Bagas sudah di kasur bunda, bobok lagi yuk." Menuruti kata bundanya, Bagas berbaring dan lekas memejamkan mata. Anak lelaki itu berusaha menembus alam mimpinya kembali. Melihat wajah Bagas mengingatkan Aca pada pesan tadi, ia jadi bingung tentang hubungan pernikahannya ke depan. Apakah akan baik-baik saja atau sebaliknya? Tapi Aca tidak boleh menerka-nerka karena masa depan harus diusahakan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu dan Aca hanya perlu menjalaninya. Mata Aca berair, ia mengusap kepala yang ditumbuhi rambut hitam persis ayahnya lembut, sembari bergumam pelan. Malam harinya Bagus tidak pulang. Berkali-kali Aca mengecek WhatsApp berharap suaminya memberi kabar. Sekedar berkata, "Aku tidak pulang hari ini, lebih baik agar Aca tidak menunggu di sofa ruang tamu berteman dengan dinginnya AC." Hal ini semakin menguatkan pikiran negatif Aca tentang perselingkuhan. Itu bukan hal awam yang terjadi dalam rumah tangga. Biasanya bersebabkan kurangnya perhatian istri atau istri yang kurang cantik usai punya anak. Apakah Aca termasuk ke dalam kurang perhatian? Ia tiap hari melayani Bagus, bahkan kepuasan ranjang ia tidak menolaknya karena tahu Bagus butuh itu. Berarti poin pertama Aca tidak termasuk. Lalu di poin kedua, Aca kurang menarik. Penampilan Aca berkurang. Padahal setiap pagi ia rutin memakai skincare hadiah dari teman-temannya. Atau Aca sekarang gendut? Ia bahkan tidak melupakan cara merawat tubuh ideal. Ia memakan makanan ringan buat sarapan, makanan berat saat makan siang dan makan malam di jam sebelum 5 sore. "Mas, kamu di mana?" gumam Aca dengan hati gundah. "Mas Bagus," lirih Aca tatkala ia merasa tubuhnya terbang. Seseorang mengangkatnya. Tidak ada jawaban sama sekali. Aca heran, ia berusaha membuka kedua kelopak matanya, namun mendadak sudah berada di atas ranjang selepas ketiduran di sofa. Ketika seseorang itu hendak pergi, Aca buru-buru menahan tangannya. Dalam benaknya sosok itu masih Bagus, seperti pikiran Aca mengatakannya. "Mas Bagus mau kemana?" tanya Aca, tetap berusaha membuka kelopak mata di saat keduanya merekat kuat. "Saya bukan Mas Bagus." Tuturnya melepas tangan Aca di lengannya. Aca mengernyit, ia jelas merasakan perbedaan suara dan genggaman tangan yang menyentuhnya. "Saya Fajar, adik Mas Bagus." Seketika tubuh Aca terjengkit. Ia sontak menjauhkan diri dan minta maaf karena lancang menyentuh yang bukan mahram. "Tidak apa-apa Mbak, Mas Bagus kelewatan. Dia nggak mengabari orang rumah kalau mau pergi keluar kota," ucap Fajar menjelaskan. Aca kembali terkejut. Ia sebagai istri tidak mengetahui rencana Bagus. Sekarang ia sakit hati. Kepala Aca menunduk. "Iya Fajar, makasih. Sekarang kamu boleh pergi." Aca tidak berniat mengusir Fajar, namun ia merasa bukan tempat sang adik ipar berada di sini jika Bagus tidak ada. "Baik Mbak, jaga kesehatan ya Mbak, jaga Bagas juga." Aca mengangguk. "Titip salam buat Mbak Ina sama Mama Nini." Fajar mengiyakan. Langkah kakinya yang keluar kamar samar-samar menjauh. Aca sudah bisa tenang, tetapi kembali gelisah ketika mengingat cerita Fajar.
Mas Bagus keluar kota, pikir Aca semakin menundukkan kepala. Dia nggak bilang apa-apa, gumam Aca dengan mata berkaca-kaca. Keesokan paginya, Aca bersiap pergi ke toko kelontong milik tetangganya. Setelah kemarin memesan beberapa sayur, sekarang ia datang mengambil sekaligus menyerahkan uang. Prinsip Aca, ia tidak akan pernah meninggalkan Bagas sendirian di rumah sekalipun tengah pulas tidur. Karena masa depan tidak diketahui. Jangan sampai terjadi hal buruk terhadap Bagas selagi ia tidak di rumah. Bukan berarti ia tidak percaya pada perlindungan Allah, tapi ia hanya waspada dan siaga. Pagi Bu Aca, seru tetangga tepat di samping rumah. Aca melempar senyum, ia sengaja memperlambat langkahnya demi Bu Tini bisa mengimbangi. Tumben Bu belanja keluar, ujarnya menilik Bagas di gendongan. Aca terkekeh, jarang Aca keluar rumah kecuali mendapat undangan kegiatan di kompleks. Belanja bulanan tinggal sedikit Bu, mau menghemat dulu, jawab Aca dengan senyum. Tini, tetangga Aca itu mengangguk saja, ia bukan tipe orang yang suka mencampuri urusan yang lain, walaupun terkadang masih suka menggosip untuk sekedar mencari informasi. Mereka berjalan beriringan menuju toko kelontong yang sama. Selama perjalanan, Bagas tidak lepas dari pertanyaan Tini. Ia bertanya, pasal Bagas yang digendongan masih pulas. Biasanya anak kecil yang diajak belanja akan aktif berjalan ke sana kemari. Sebenarnya masih tidur Bu, tapi saya ajak. Karena nggak bisa Bagas di rumah sendirian, kata Aca saat itu. Kunjungan Aca di warung sayur pagi itu membuat gempar satu desa. Semuanya menjadi tahu karena salah satu warga di sini rekan kerja Bagus. Aca tidak dapat mengelak, ia hanya bisa pasrah karena memang begini kenyataannya. Selepas kejadian semalam, Mama selalu menelpon Aca. Beliau meminta Aca dan Bagas untuk ke rumahnya, entah supaya apa. Namun Aca yakin pasti ia akan diminta menginap. Baik Mas, ya nanti Aca mampir, Aca mau beres-beres rumah dulu. Begitu Aca menjawabnya. Seperti apa yang dikatakan sebelumnya, selesai membersihkan rumah, Aca memesan taksi menuju rumah masa kecilnya. Bagas di pangkuan beranjak aktif bermain jemari ramping Aca. Beberapa kali mengemut seperti sedang mengempeng.